Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Mariska di sini dengan NIM 21411040218 dari kelas 3 PEA akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan mengenai bagaimana sih penjelasan dari sumber belajar dalam media pembelajaran dan bagaimana pengaplikasiannya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, sumber belajar itu apa sih? Nah, yang pertama, sumber belajar adalah dapat diartikan sebagai segala item atau data, orang, media, metode, dan tempat pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk mempermudah atau memperoleh kemudahan dalam mencari wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang kedua ini mengenai media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran ini adalah cara, alat, atau sebuah wadah dan tempat untuk mencapai tujuan dari sumber belajar ini. Jadi, apa sih keterkaitan dari sumber belajar dan media pembelajaran? Nah, sumber belajar dalam media pembelajaran ini sangat erat keterkaitannya, karena sumber belajar ini tidak akan jalan bagaimana semestinya apabila tidak didukung dengan media pembelajaran. Nah, sumber belajar ini tidak akan tersampaikan apabila media pembelajaran pun tidak dilakukan atau dilaksanakan seperti itu. Begitupun dengan media pembelajaran. Tanpa adanya sumber belajar, maka media pembelajaran ini tidak akan teratur atau tercapai dengan tujuan pembelajaran yang baik juga. Nah, permasalahan yang banyak terjadi oleh peserta didik adalah mereka tidak bisa mengimplementasikan atau melaksanakan apa yang mereka telah pelajari sebelumnya dari teori-teori yang telah mereka dapat dan mereka pelajari. Nah, disinilah peran dari sumber belajar dan media pembelajaran itu bisa mengantarkan siswa atau peserta didik itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang baik, antara bisa memahami tentang teori dan bisa melaksanakan atau mengimplementasikan manfaat atau teori-teori tersebut seperti itu. Nah, contoh pengaplikasian dari sumber belajar dalam media pembelajaran ini contohnya yaitu guru dan perpustakaan. Guru dan perpustakaan ini sebagai sumber belajarnya, dan peserta didik nantinya akan diarahkan oleh guru untuk menuju ke perpustakaan dan mencari media cetak, atau media cetak ini contohnya buku ya teman-teman. Nah, media cetak ini atau buku ini untuk dipelajari seperti itu. Jadi medianya itu adalah buku sebagai media cetak, dan sumber belajarnya yaitu adalah guru dan perpustakaan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih atau apa saja macam-macam sumber belajar dari buku Ani Cahyadi dan analisis apa saja kekurangan dan kelebihan dari macam-macam sumber belajar tersebut. Nah, macam-macam sumber belajar yang pertama yaitu ada message atau pesan. Nah, di sini message atau pesan ini adalah informasi yang harus disampaikan atau ditransmisikan oleh komponen yang meliputi ide, data, fakta, dan seni. Dan komponen dari pesan ini adalah apa yang harus disampaikan kepada peserta didik atau siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pesan atau message ini. Yaitu yang pertama adalah kelebihan. Nah, kelebihannya yaitu mudah dipahami, terus juga mudah disebarluaskan kepada halayak ramai, dan juga tahan lebih lama dan dapat dibuktikan oleh hukum karena sifatnya yang tertulis. Nah, di samping dari kelebihan pastinya ada kekurangannya nih. Nah, kekurangannya itu adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menuliskan pesan tersebut. Dan yang kedua yaitu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang karena sifatnya yang pesan, artinya tidak bisa kita berinteraksi dengan yang lainnya juga. Tentunya saja kita itu hanya bisa berhadapan saja dengan pembaca dan penulis tersebut. Dan yang ketiga yaitu tidak dapat menyampaikan emosi karena penyampaian emosi itu diambil dari pembacanya saja gitu, dari masing-masing pendapat atau kesimpulan yang diperoleh dari pembacanya.
Nah, macam-macam sumber belajar yang kedua yaitu adalah orang atau people. Nah, orang atau people ini sebagai penyimpan, penyaji, dan pengolah data. Nah, di sini itu contohnya adalah sebagai guru, terus instruktur, pelatih, dan lain sebagainya. Nah, kekurangan dari people atau orang ini adalah mereka itu dapat berpikir keras mengenai metode atau media apa yang harus disampaikan. Nah, kekurangannya yaitu biasanya nih ada seseorang yang mungkin tidak bisa menyampaikan dengan baik dan daya pikirnya itu terbatas. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada bahan atau materials. Nah, di sini merupakan perangkat lunak yang menyajikan pesan melalui seperangkat alat atau dirinya sendiri. Contohnya yaitu ada audio, video, slide, dan lain-lain. Oke, kelebihan dari bahan atau material ini adalah mereka itu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang, zaman yang semakin canggih dan menunjang untuk pemahaman peserta didik memahami materi. Nah, yang kedua yaitu kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak bisa melakukan interaksi lebih langsung kepada peserta didik karena sifatnya yang hanya dua arah. Jadi tidak bisa melakukan tanya jawab atau diskusi. Yang keempat yaitu ada alat, tools, atau device. Nah, merupakan perangkat keras untuk penyampaian pesan. Nah, penyampaian pesan ini didasarkan pada sebuah bahan. Nah, contohnya yaitu ada pesawat radio, video tape, LCD proyektor, dan televisi. Nah, dari sinilah ada kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu sebagai penunjang atau penyampaian informasi yang baik kepada peserta didik atau siswa. Nah, kekurangannya yaitu penggunaan daya listrik dan pengoperasionalnya. Dan juga ada beberapa lembaga pendidikan atau sekolah yang tidak menyediakan atau memfasilitasi alat atau perangkat-perangkat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima ada teknik atau teknik use. Nah, teknik di sini itu diartikan sebagai acuan, prosedur, atau cara-cara untuk menggunakan peralatan, bahan, orang, dan lingkungan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini merupakan misalkan ada belajar dengan sendiri, demonstrasi, simulasi, dan tanya jawab. Nah, kelebihannya yaitu melatih logika induktif peserta didik untuk dapat menarik kesimpulan dari data, informasi, dan lain-lain. Nah, kekurangannya yaitu dari metode atau teknik ini bagaimana peserta didik ini mempunyai pemikiran-pemikiran baru yang apabila tidak disimpulkan dengan baik nantinya malah akan keluar dari batasannya. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu ada lingkungan atau setting. Nah, di sini merupakan di mana situasi di sekitar di mana penyampaian pesan ini tersampaikan. Misalkan ada dua komponen dalam lingkungan atau dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan fisik. Yang pertama ada gedung atau gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan non-fisik, yaitu merupakan suasana belajar yang menarik, ceria, atau bahkan bahagia, seperti itu. Nah, dari kelebihannya yaitu siswa atau peserta didik dapat mengeksplor lebih luas atau dapat melihat langsung implementasi atau pelaksanaan di lapangan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu kekurangannya bagaimana peserta didik atau siswa ini bisa saja terbatas dari segi jarak, ruang, dan waktu. Oke, pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagaimana kita memilih atau bagaimana langkah-langkah untuk memilih sumber belajar yang tepat untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, menurut saya jika kita akan memilih sebuah sumber belajar untuk pembelajaran, yaitu yang pertama kita harus mengetahui dulu kriteria apa dari pembelajaran yang akan kita
laksanakan. Misalkan dalam sumber belajar ini ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria umum. Nah, kriteria umum ini adalah ukuran kasar untuk memilih sumber belajar. Misalkan yang pertama yaitu ada syarat-syaratnya, yaitu harus ekonomis. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh. Dan yang keempat yaitu fleksibel. Dan yang kelima yaitu ini komponen-komponennya itu harus memenuhi atau menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran itu kita akan menginginkan output atau hasil yang seperti apa sih? Misalkan nih, kita itu mau peserta didik atau siswa kita itu bisa untuk presentasi, bisa menyampaikan diskusinya melalui presentasi ini, atau memecahkan masalah, atau bisa memotivasi. Nah, itu merupakan komponen-komponen dalam tujuan. Kita harus mengetahui dulu apa tujuan atau apa hasil atau output yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran sesuai dengan sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu menurut saya adalah kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran atau tujuan pengajaran yang diinginkan oleh kita itu seperti apa. Nah, yang kedua yaitu kita juga mengetahui tingkat perkembangan dalam karakteristik siswa. Nah, bisa dilihat dalam teori belajar, misalkan siswa memiliki kemampuan A atau kemampuan B dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan guru. Nah, dalam pengadaan media pembelajaran dari sumber belajar ini juga mengetahui atau kita harus menilaikan kemampuan dari gurunya. Misalkan pengadaan dalam media, kita tidak mungkin untuk memaksakan untuk kemampuan guru yang sebatas mungkin ekonominya terbatas atau media itu tidak praktis dan sederhana yang disebutkan dari kriteria umum tadi. Nah, yang keempat itu adalah kita dapat melihat situasi dan kondisi, waktu, tempat, dan jaraknya seperti itu, atau situasi suasananya. Nah, kita tidak mungkin melaksanakan media itu misalkan dalam situasi hujan di luar, kita harus melaksanakan di luar, itu tidak mungkin. Jadi sekreativitas pendidik untuk mengajarkan atau bisa mengerti situasi atau sikon daripada peserta didik dan waktu, situasi, dan tempatnya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengetahui karakteristik dari media pembelajaran yang akan disampaikan. Misalkan media tersebut itu pantas atau sesuai tidak dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau penyampaian yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.